Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih di Islam itu indah. Buat yang baru bergabung, tema kita hari ini adalah jangan anggap remeh. Ini bisa bikin pernikahanmu nggak sah. Tadi guru-guru kita sudah menjelaskan tentang mahar, tentang wali. Jangan dipaksakan untuk menikah dan lain sebagainya, Masya Allah. Dan sekarang kita mau mendengar dulu nih. Kita panggil dulu Habib, boleh ke depan Bib. Siap. Ini kita mau bicara yang juga jadi banyak perbincangan nih Bib tentang nikah beda agama. Baik. Nah tapi ada yang mengatakan begini Bib katanya, kalau laki-laki muslim boleh menikahi perempuan ahli kitab. Nah itu kan beda agama tuh Bib. Nah sebenarnya hukumnya dalam Islam seperti apa? Silakan Bib. Syarat pernikahan. Jadi kalau ditanyakan sah atau tidak nikah perbedaan agama. Kita lihat dulu. Ada calon mempelai laki-laki dan ada calon mempelai wanita. Syarat pertama kalau mau sah, itu adalah pengantinnya itu harus laki-laki. Sebab kenapa? Yang menerima ijab karena dia bersyahadat, maka wajib yang laki-laki harus beragama Islam. Kalau pengantin perempuannya tidak beragama Islam, kalau pengantin perempuannya tidak beragama Islam dan laki-lakinya tidak beragama Islam, mutlak tidak sah. Kalau laki-lakinya non-Islam, perempuannya Islam, maka mutlak tidak sah. Kalau sekarang pengantin laki-lakinya itu muslim dan perempuannya bukan muslim, kita lihat. Pertama syaratnya harus fi madhabil Imam Syafi'i. Di dalam madhabnya Imam Syafi'i harus dengan orang yang kitabiyah. Siapa itu kitabiyah? Kitabiyah itu yang memang dia berpegang teguh tetap dengan Tauratnya, dengan Injilnya yang sebelum adanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang ada, zaman sekarang itu ada, dalam madhab Imam Syafi'i maka pernikahannya sah kalau memang ada. Tapi mungkin sulit mencari itu pada zaman sekarang. Jadi bagaimana hukumnya? Maka sudah ada dari MUI kita mengatakan bahwa pernikahan perbedaan agama itu tidak sah. Jadi sebenarnya masih banyak silahkan yang agamanya dengan agamanya ini, silahkan masing-masing dengan keyakinannya, dengan akidahnya supaya tidak jadi perseteruan. Itu yang namanya toleransi dalam agama. Apa itu toleransi dalam agama? Memahami larangan masing-masing dan memahami persetujuan masing-masing dalam agama. Jadi tidak dicampur adukan, itulah namanya toleransi di dalam agama. Tidak memaksakan, enggak. Harus seperti ini, harus seperti ini, tidak seperti itu. Jadi hukumnya sudah jelas, perbedaan pernikahan dalam perbedaan agama itu sangat tidak sah. Jadi tidak boleh. Kalau ada kitabiah maka diperbolehkan. Kalau tidak ada kitabiah maka tetap tidak sah. Kitabiah zaman sekarang mungkin sudah tidak ada. Oke baik, boleh tepuk tangan buat Habib ya. Masya Allah, jadi ini ilmu sebenarnya Habib ya. Kalau dalam sebuah pernikahan itu harus kita yakin dan tahu ilmu dan hukumnya begitu Habib ya. Karena kalau nggak sah kan jadi bahaya. Habib. Betul. Masya Allah, terima kasih Habib. Baik, sekarang kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Nah, siapa yang mau curhat? Wah, dari Serang ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dari Palembang siapa yang mau curhat? Wah, ibu mau curhat yang mana tadi yang mau curhat? Boleh katakan yang mau curhat? Nah, tadi saya sudah ada yang dari Serang, sekarang dari Palembang boleh. Ibu boleh maju ke depan sini Bu. Sini Bu, tengah-tengah sini Bu. Di sebelah kanan saya kita undang Ustadz Syam. Ya, di sini Ibu, sebelah sini. Yes. Oh, sebelah sini. Ah, sebelah sini Bu. Sini Bu. Baik. Nah, sekarang kita undang Habib. Yes, boleh. Kita sekarang, Ibu mau curhat apa? Tapi sebelumnya perkenalkan dulu nama dan dari mana. Silakan Ibu. Saya ingin menyapa Ibu Asmara dulu di Prabu Muli. Ini sering tampil di depan TV setiap baik. pagi. Maaf Ibu, kita geser dulu ke sebelah kanan sedikit.
Geser lagi ke sebelah kanan sedikit. Oke, cukup. Boleh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuslina dari Majelis Taklim Al-Hikmah, Kota Prabu Muli, Palembang, Sumatera Selatan. Boleh tepuk tangan buat Ibu. Wong kita. Oh, sama ya, Bib ya? Iya. Apa yang mau dicurhatkan Ibu? Curhat, Ustadz. Iya. Ini saya punya adik, Ustadz. Pernikahannya itu sudah hampir 20, kurang lebih 20 tahun. Ya. Sekarang mereka cekcok lah. Adik saya Cekcok itu ya, Bu, ya? ya, berantem gitu. Adik saya pergi ke luar negeri hampir 2 tahun. Dia tidak mau pulang lagi ke Prabu Muli. Katanya dia mau pisah sama suaminya. Apakah itu sudah sah atau tidak? Itu Pak Ustadz. Oh, adiknya laki-laki Adik apa saya perempuan, Ibu? perempuan. Oh, perempuan. Mau bercerai. Ya, dia mau cerai sama suaminya. Apakah itu sudah sah kalau tidak di pengadilan agama? Baik, Itu. silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya namanya pernikahan itu adalah ada hukum di situ. Namanya hukum syariat dan ada hukum negara. Maka sebenarnya syariat yang kita lihat dulu. Apakah sudah jatuh hukumnya, talaknya, kita lihat dulu. Yang menalak itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Selama belum ditalak, ya tidak ditalak, tidak cerai. Tapi kalaupun ada wanita minta, aku mau cerai, tidak ada urusan. Karena yang menalak itu adalah laki-laki. Yang menikah siapa? Yang cerai siapa? Yang rujuk siapa? Ya. Kalau perempuan namanya huluk. Huluk itu mengajukan. Itu pun kalau tidak diajukan di agama, di pengadilan, tidak bisa. Harus mengajukan, lalu nanti yang menalak itu adalah tetap laki-laki. Jadi dipanggil laki-lakinya, baru disuruh talak istrinya. Kalau memang itu pun tidak boleh dipaksa juga. Talak pun tidak boleh dipaksa. Jadi harusnya tetap ada usaha namanya mediasi. Permudah pernikahan, persulit perceraian. Jangan sampai karena emosi sesaat, karena sesuatu dan lain hal, sehingga dia minta cerai tapi masih bisa diperbaiki. Baik. Ya, Bu, ya. Terima kasih Terima Ustadz. kasih Ustadz. Ya, masih ada Habib tuh. Habib mau tambah? Wah, Silakan Pak Habib. Habib. Waktu pergi, izin nggak sama suaminya? Tidak, tidak izin dia. Iya. Waktu pergi si istri tidak izin dengan suaminya. Jadi Suaminya. bermasalah itu sudah sebelum berangkat untuk Baik, suaminya masih mempertahankan atau sudahlah gitu? Suaminya masih mempertahankan. Baik, Masya Allah hebat suaminya masih mempertahankan istrinya. Sudah punya anak? Sudah 4. Apalagi anak sudah 4, Masya Allah. Makanya, tapi kita ini ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pimpinan dari kaum wanita. Mungkin buat suami sangat bagus sekali mempertahankan istri dan suami itu insya Allah dapat pahala besar. Walaupun istrinya bermasalah, dia masih ingin mempertahankan pernikahan tersebut. Tapi juga bisa jadi dosa. Misalnya sudah tidak ada lagi keinginan istri, mungkin dia pengen nikah sama orang lain sehingga jadi punya harus jiwa besar, jiwa berhati batu yang kuat, keimanan yang kuat, ya sudahlah. Mungkin misalnya saya lepaskan istri saya, mungkin dia pengen sama, daripada ditahan-tahan selama 2 tahun, masing-masing juga butuh zahir, butuh batin, buat apa ditahanin gitu. Tapi kalau mau ditahanin secara baik-baik dan memungkinkan tidak mendolimi satu sama lain, silahkan. Jadi intinya keluarga besar itu yang lebih tahu permasalahannya. Jadi tapi kalau memang ditahan-tahan bisa bikin lebih jauh, nah itu malah bermasalah. Dan masalah anak-anak mungkin bisa diserahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pendidikan anak-anak, suami
mungkin mampu insya Allah mendidiknya, dan juga isi insya Allah tidak meninggalkan anak-anak itu secara mutlak. Nanti waktu pulang dia balik lagi, walaupun misalnya di akhir dari perpisahan juga tidak jadi permusuhan, tetap berdamai. Si isi boleh menjenguk anaknya, suami boleh menjenguk anaknya. Jadi walaupun dipertahankan boleh, tapi lihat maslahatnya, bagus atau tidak dipertahankan. Seperti itu. Masya Allah, jadi lihat situasinya juga ya. Situasi. Habib ya gitu ya Ustaz Iya, ya. jadi gini, buat jamaah dimanapun berada, alhamdulillah di Islami Tinda itu kita mediasi dan namanya curhat untuk mencari solusi yang terbaik. Betul. Dan alhamdulillah di Islami Tinda juga ada nih berbagi info yang menarik nih. Yang penting harus nih kita tonton ini informasi menarik. Mau tahu Apa itu? informasinya? Apa, Ustaz? Silakan Mas Fadli. Silakan. Masya Allah, kenapa mukanya ditekuk aja? Uang belanjanya kurang ya Bu ya? Bukan, Oh, Mas. bukan. Masalah uang belanja. Tapi masalah apa masalah Bu? Wah kayaknya nih ya, Ibu kayaknya pikirannya banyak. Kayaknya Ibu gampang sakit ya Bu ya? iya, Bener? benar. Ah Ibu udah tenang aja. Nggak usah sedih, nggak usah galau. Saya punya solusi terbaiknya. Masya Allah. Renovit Gold. Multivitamin dan mineral lengkap untuk usia 50 tahun ke atas. Mengandung 25 vitamin dan mineral serta kandungan zat aktif lain untuk jaga daya tahan tubuh di usia lanjut agar nggak gampang sakit. Nah Ibu, saya mau tanya sama Ibu sekarang nih. Ibu sering lupa nggak jadi orang sekarang nih? Lupa. Bener? Iya. Tenang Bu ya. Renovit Gold juga mengandung ekstrak huperzin untuk mencegah pikun, beta karoten dan lutein untuk jaga kesehatan mata, dan L-karnitin untuk mencegah obesitas. Renovit Gold ini tidak mengandung gula dan juga sudah bersertifikasi halal. Diminum 1 kaplet setiap hari setelah makan. Nah ini buat Ibu, Masya Allah Bu, pegang Ibu ya. Nah nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau saya dan istri saya ya, dan untuk usia yang masih produktif, minumnya ini. Renovit setiap hari, Masya Allah. Lengkap dengan 26 vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Nah nih Bu, Ibu saya kasih tahu carinya di mana, dapetinnya di mana. Gampang banget Bu ya, bisa dibeli di apotik terdekat atau di e-commerce. Nah nih, buat jamaah di rumah yang mau umroh atau naik haji nih tahun ini, jangan lupa beli Renovit agar tetap fit saat ibadah di tanah suci. Renovit dan Renovit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Alhamdulillah. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjut lagi pembahasan dengan tema yang luar biasa. Jangan anggap remeh. Ini bisa bikin pernikahanmu gak sah. Jangan pindah channel ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ya Ibu minum itu Bu.